Shalom warga kerajaan. Hari ini mari kita lihat sebuah ayat yang luar biasa dari Matius pasal yang kelima yang merupakan bagian daripada khotbah di bukit. Ketika Yesus mengatakan hal ini di Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oke? Jadi gini, ini kata kuncinya adalah kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Orang perlu mengerti bahwa ketika dia lapar dan haus akan sesuatu hal, dia pasti akan makan atau minum. Itu sebabnya kesehatan tubuh ditentukan dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, kalau kebenaran itu merupakan sesuatu yang kita inginkan, kita bahkan lapar dan haus untuk menerima sebuah kebenaran, maka kita akan mencari dan kita akan betul-betul belajar firman dan lain sebagainya. Dan kita mulai masukkan dalam hidup kita dan kemudian mengubah hidup kita dari dalam, lapar dan haus. Dan yang luar biasa, Alkitab mengatakan mereka akan dipuaskan, kita akan dipuaskan. Karena itu merupakan sebuah nutrisi atau makanan rohani yang sangat dahsyat yang luar biasa. Nah, setelah Yesus katakan ini, Dia juga mau kita mengerti bahwa apapun yang ada di dalam dunia tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Hanya di dalam Dia. Ya, itu sebabnya dikatakan dengan jelas, orang yang betul-betul lapar dan haus, mereka akan dipuaskan. Jadi tidak akan ada kepuasan di luar kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, yang uniknya adalah, kalau kita baca ayat yang berikutnya dari rentetan kalimat berbahagia yang artinya adalah makarios atau diberkati, blessed are you. Jadi ini sebenarnya adalah orang-orang yang lapar dan haus itu diberkati. Diberkati itu berarti diubahkan dari dalam kehidupannya. Ya. Nah, yang dahsyat adalah ayat yang ke-10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Wow. Jadi gini, kalau dua kalimat ini atau dua ayat ini digabungkan, kita akan menemukan sebuah korelasi yang luar biasa. Orang yang lapar dan haus diberkati, kemudian orang yang lapar dan haus oleh kebenaran ini kerap kali dianiaya sama dunia. Dianiaya dalam bentuk apa? Begini, bukannya berarti orang itu dianiaya seperti zaman dulu kita berpikir bahwa dipersekusi seperti dulu gitu ya. Ya ada, memang ada. Tetapi yang kebanyakan yang kita alami adalah, contoh, kita ada di dalam sebuah lingkaran teman-teman yang mengatakan, kan udah biasa seks di luar nikah. Kan udah biasa tinggal bareng, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak melakukan itu dianggap kolot. Kemudian bisa-bisa juga teman-teman kita mengatakan begini, lu masa nggak mau ikut sih gue ke tempat ini atau ke tempat itu? Yang mungkin kita merasa kalau saya pergi ke tempat itu, bisa membuat iman saya lemah, misalnya begitu. Dan gara-gara kita nggak ikut, kita dibilang sok kudus, katanya begitu. Itu bentuk aniaya. Dan bahkan ketika kita melakukan kebenaran di depan mereka, kita dibilang kolot, dibilang sok kudus, dibilang terlalu rohani, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk aniaya. Nah, itu justru merupakan sebuah aniaya yang sebenarnya baik. Karena di dalam kebenaran-kebenaran seperti ini, yang terjadi adalah lambat laun, orang-orang yang sudah dipuaskan di dalam sini, ketika dianiaya, mereka nggak pernah balas. Mereka akan membiarkan tindakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang menganiaya dia. Sebaliknya, ketika Yesus berbicara tentang orang-orang Farisi atau orang-orang yang agamawi, mereka itu justru mengejar kebenaran dari perilakunya mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka bangga dengan tata ibadah mereka. Mereka bangga dengan ritual-ritual mereka. Dan mereka berpikir bahwa itu bisa memberkati banyak orang. Ternyata tidak. Yang terjadi adalah karena mereka tidak diubahkan dari dalam, mereka hanya sekedar berubah dari perilakunya atau tindakannya saja yang mereka lakukan saat-saat ibadah saja. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menghakimi orang lain. Dan mereka tidak pernah jadi berkat. Mereka dianiaya juga sama dunia. Dunia nggak suka juga sama mereka. Tapi mereka tidak membawa dampak bagi dunia. Justru orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang dirubahkan adalah dalamnya dulu, inside out. Dan akhirnya tindakannya, perkataannya, responnya, reaksinya bahkan kepada orang lain
justru membawa berkat. Walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka dibilang kolot, walaupun mereka dibilang sok kudus, ujung-ujungnya akhirnya orang-orang ini akan sadar dan mereka akan akhirnya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sumber daripada kebenaran dan sumber daripada keselamatan. So, lapar dan haus akan kebenaran firman. God bless you.